Sukihonto dan selamat malam para sahabat Dhamma. Sungguh berbahagia kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara Q&A bersama Bante Utaranyana. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Sadama Cutika dan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Marilah kita semua sama-sama hadir dan belajar Dhamma. Sebelum kita memulai, saya akan bacakan beberapa tata tertib dalam sesi tanya jawab. Para sahabat Dhamma bisa mengajukan pertanyaan dengan tiga cara, yaitu yang pertama dengan bertanya langsung, yaitu dengan raise hand di aplikasi Zoom. Kemudian para sahabat Dhamma kita batasi untuk bertanya maksimal 2 pertanyaan dan menghidupkan kamera ketika bertanya. Yang kedua adalah dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat aplikasi Zoom. Yang ketiga adalah dengan mengirimkan pertanyaan melalui media sosial PATVDH Sidikalang di Instagram dan WhatsApp dengan nomor 0852 7711 1266. Baiklah para sahabat Damas, acaranya akan segera kita mulai. Marilah kita mengkondisikan batin kita dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Wandami Bante, apakah acaranya bisa kita mulai? Ya, mari kita mulai dengan menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, para sahabat Dhamma yang hadir pada malam hari ini, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Bagi yang ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand. Dan apabila ada yang ingin bertanya, juga bisa mengajukan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan ke kolom chat. Dan apabila belum ada pertanyaan dari hadirin yang hadir pada hari ini, maka saya akan membacakan pertanyaan dari Zoom meeting sebelumnya yang telah masuk. Host mohon ditampilkan pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Oke, baik. Karena ada sedikit teknis, ini saya akan membacakan langsung. Pertanyaan dari Saudara Herman, Wandami Bante, apakah indikator latihan meditasi kita ini benar baik? Ini benar baik pancabalanya seimbang, dan indikator apakah meditasi kita kalau sudah berkembang? Terus bagaimana pengaplikasian latihan meditasi kita pada kegiatan sehari-hari yang serba cepat dan multitasking? Ini pertanyaan yang dari Zoom sebelumnya, Bante. Ya, untuk mengenai perkembangan meditasi, bagaimana kita mengetahui meditasi kita berkembang atau tidak. Nah, tentu ini memerlukan satu pengetahuan, terutama bagaimana kita bisa mempelajari dari Tipitaka atau guru-guru yang memahaminya. Bante mungkin ingin memberikan satu contoh. Contohnya di dalam Anapanasati Sutta ataupun juga chapter mengenai Anapanapaba di dalam Satipatthana Sutta. Di sana Sang Buddha menjelaskan bahwa ketika kita meditasi, kita harus punya atau memilih tempat yang sesuai untuk kita menjalani meditasi di hutan, di bawah pohon, atau di tempat yang sunyi. Nah, kemudian setelah itu memilih postur yang sesuai seperti duduk uh, dengan lutut ditekuk dan juga punggung ditegakkan, menaruh perhatian di napas masuk dan napas keluar. Nah, kemudian dengan ada 4 tahapan Anapanasati di dalam Anapanasati Sutta, seperti napas panjang, napas pendek, seluruh tubuh nafas, dan juga penenangan tubuh nafas. Nah, di dalam teks ini, terkadang kita tidak bisa melihat dengan detail bagaimana atau kita tidak bisa mengecek dengan detail seperti misalkan apakah meditasi saya sudah berkembang atau tidak berdasarkan suta tersebut. Nah, jadi di sini terkadang kita memerlukan satu arahan yang lebih spesifik di dalam berlatih meditasi.
Nah, di dalam suta yang lain, untuk menjelaskan mengenai Anapanasati Sutta, eh, di dalam Patisambhidamaga yang dijelaskan oleh Bante Sariputta, nah di sana penjelasannya lebih mendetail. Seperti misalkan menaruh perhatian di depan, atau yang disebut parimukang itu di sebelah mana begitu ya. Nah, jadi di antara ujung lubang hidung dengan bibir bagian atas. Nah, kemudian setelah itu rintangan-rintangan batin yang akan muncul pada saat meditasi seperti apa. Kemudian setelah meditasinya mulai berkembang, mulai bisa memperhatikan hanya napas masuk dan napas keluar. Nah, pada saat itu juga eh, akan melihat tanda konsentrasi yang muncul yang disebut sebagai nimitta. Nah, bagaimana mengembangkan meditasi ke tahap yang lebih mendalam. Nah, di sana dia juga dijelaskan bahwa eh, nafas masuk, nafas keluar, dan juga nimitta atau tanda konsentrasi yang muncul dari memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar, itu pun juga bersatu. Artinya dia melihat dari satu momen kesadaran yang sama, tiga objek yang berbeda. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana seseorang itu dapat sukses atau mengetahui apakah meditasinya itu berkembang atau tidak. Nah, jadi kalau kita hanya membuat satu referensi terhadap satu suta saja, nah terkadang akan sangat sulit untuk mengecek bagaimana kemajuan meditasi kita. Nah, hanya ketika kita mengetahui, nah lebih bagus kalau kita mengetahui seluruh Tipitaka beserta kita penjelasan makna dan sub penjelasan maknanya. Nah, pada saat itu penjelasan perkembangan meditasi itu akan sangat jelas. Di dalam teks-teks tersebut bahkan dijelaskan bagaimana seorang meditator itu bisa masuk ke dalam konsentrasi mendalam seperti konsentrasi jana satu, jana 2, jana 3, jana 4, dan seterusnya. Nah, bagaimana perkembangan setelah itu, kemudian juga meditasi apalagi yang harus dilatih setelah mengetahui atau setelah meditasi berkembang dengan Anapanasati. Nah, itu juga tercatat di dalam teks. Nah, begitupun juga tadi pertanyaan dari eh, Saudara Herman yang bertanya mengenai Pancabala. Nah, di sini Pancabala itu adalah ketika meditasinya itu berkembang, konsentrasinya menjadi sangat mendalam. Nah, di sini konsentrasinya itu menjadi Pancabala. Nah, di mana yang awalnya sada, keyakinan, wirya, usaha atau energi dalam meditasi, kemudian sati, perhatian penuh terhadap objek meditasi, samadhi, konsentrasi, dan juga panya, kebijaksanaan, yang awalnya menjadi seimbang. Nah, jadi ketika seimbang, konsentrasinya masuk ke tahap yang lebih mendalam. Nah, di mana 5 faktor ini akan berubah menjadi 5 kekuatan atau yang disebut sebagai pancabala. Nah, jadi untuk indikator meditasi apakah sudah berkembang atau tidak, nah yang pertama Anda harus membaca banyak teks mengenai contohnya secara spesifik meditasi yang Anda jalani itu objeknya apa. Nah, terus kemudian Anda cek berdasarkan teks. Ya, di dalam teks kita sebenarnya lengkap. Jika tidak punya pandangan bahwa menyingkirkan ajaran-ajaran yang bukan ajaran Buddha atau menyingkirkan ajaran-ajaran yang bukan yang Sang Buddha ucapkan langsung. Nah, di sana sebenarnya kita memiliki banyak referensi dan juga sebenarnya kebenarannya apakah tes itu benar atau tidak. Nah, Anda juga bisa pelajari dan Anda juga bisa latih terlebih dahulu sebelum memiliki kesimpulan bahwa teks-teks ini mengajarkan hal yang salah, begitu ya. Nah, jadi ya banyak teks-teks yang harus Anda baca untuk mengetahui kemajuan atau progres meditasi. Nah, jadi teks ini sangat penting dibandingkan dengan opini pribadi, begitu ya. Nah, jadi di sini yang disebut opini pribadi adalah opini mungkin guru atau mungkin juga teman sesama meditasi yang tidak
terdapat di dalam teks-teks yang sudah terverifikasi, teks-teks yang memang sudah menjadi panutan untuk para biku ataupun juga sangga, komunitas sangga, sehingga opini pribadi ini merupakan opini yang paling lemah di antara yang lainnya. Nah, jadi tentu di sini pembelajaran mengenai teks kita sendiri itu juga sangat penting untuk bisa memahami apakah meditasi kita itu sudah berkembang atau tidak. Nah, kalau tidak, tidak ada cara lain untuk mengeceknya, begitu ya. Nah, kemudian untuk kegiatan sehari-hari, di sini sebenarnya kalau kita merujuk kepada satu suta, yaitu Ganaka Moggallana Sutta. Nah, di sana Sang Buddha memberikan satu sistem meditasi yang cukup sistematis, dimulai dari kita menjaga sila. Nah, kemudian dari menjaga sila, kemudian kita menjaga panca indera atau Guta Dwara ya. Jadi dijelaskan di dalam teks itu Guta Dwara itu menjaga pintu gitu ya. Jadi maksudnya di sini pintu adalah pintu indria. Nah, jadi matanya dijaga, telinganya dijaga begitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat, nah kalau kita berpikir bahwa dengan kita melihat ke depan nanti akan muncul banyak kekotoran batin. Nah, di sini kita menghindari untuk melihat ke depan. Nah, jadi ini juga sebenarnya adalah kalau kita lihat adalah bentuk latihan juga begitu ya. Jadi selain kita berkomitmen atau bertekad melatih diri, menghindari perbuatan-perbuatan dan ucapan yang tidak baik dengan Pancasila ataupun juga dengan delapan sila. Nah, di sini Buta Dwara Sila itu juga atau yang terkadang dijelaskan Samwara Sila, yaitu menjaga indera kita, menjaga mata, telinga, hidung, lidah, sentuhan tubuh dan juga batin. Nah, untuk terus menutup agar kekotoran batin itu tidak muncul melewati pintu-pintu ini, begitu ya. Nah, jadi latihan yang seperti ini, nah terkadang terlihat seperti orang yang sedang meditasi begitu. Dan juga bahkan di beberapa kasus guru-guru juga mengajarkan hal ini sebagai bagian dari meditasi. Tetapi kalau kita mengacu kepada suta ini, nah ini masih bentuk latihan moralitas atau latihan sila. Nah, jadi berkembang setelah menjaga lima pintu indrianya, kemudian juga menjaga Shalom. makanan. Nah, jadi menjaga agar tidak selalu terjatuh ke dalam kelambanan dalam hal ini, maksudnya tidak banyak tidur, kemudian juga menjaga agar kita itu tidak makan berlebihan, tidak juga kekurangan yang menyebabkan kelaparan dan juga kekenyangan yang menyebabkan ngantuk begitu. Nah, kemudian setelah itu menjaga atau melatih kesabaran. Nah, jadi melatih kesabaran, mudah puas, jadi menerima hal-hal yang terkadang tidak menyenangkan. Nah, ini juga sebenarnya melatih kesabaran dan ini juga masih termasuk dalam latihan sila. Nah, kemudian latihan yang berikutnya, Sang Buddha mengajarkan sati sampajanya. Nah, jadi di sini ketika kita melihat yang Sang Buddha ajarkan waktu sedang duduk, kita tahu sedang duduk, waktu sedang berjalan, kita juga menyadari kita sedang berjalan. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita menganalisa atau merenungkan mengenai kegiatan yang sedang kita lakukan. Mungkin dengan aktivitas jasmani kita ataupun juga aktivitas batin kita. Ketika kita sedang marah, kita mengetahui bahwa kita sedang marah dan seterusnya. Nah, ini juga di dalam sutra tersebut itu dijelaskan bahwa ini adalah latihan moralitas atau yang disebut sila. Nah, jadi ada satu sayadaw yang juga mengajarkan bahwa yang disebut latihan sila ini adalah latihan yang Anda bisa jalani dalam kehidupan sehari-hari Anda. Nah, jadi sebagai yogi rumah atau seorang meditator yang berlatih di rumah,
Nah, Anda bisa mengembangkan latihan ini ketika Anda menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga sebenarnya apa yang dilatih, nah kalau kita analisa, nah latihan tersebut adalah untuk terus menjaga sati kita, menghadirkan sati di setiap kegiatan kita. Nah, artinya apa? Nah, di sini sebenarnya sati ini juga merupakan elemen penting yang untuk membuat meditasi kita itu dapat berkembang begitu. Jadi ketika ada sati, nah artinya meditasi kita ini akan selalu tidak lupa terhadap objek meditasinya. Nah, baru setelah Sang Buddha mengajarkan hal-hal tersebut, di Sutta Ganaka Moggallana Sutta ini, kemudian Sang Buddha merujuk agar orang-orang yang berlatih ini untuk mencari hutan, mencari bawah pohon, atau mencari tempat-tempat yang sunyi. Artinya apa? Nah, di sini dia pergi ke tempat-tempat yang sesuai untuk latihan meditasi, kemudian menyingkirkan 5 rintangan batin, ya, atau yang disebut niwarana, kama canda atau pikiran yang penuh dengan keinginan, penuh dengan kemelekatan, biabada, pikiran-pikiran jahat yang muncul karena kebencian, kemudian tinamida, batin yang lamban karena mengantuk, kemudian udaca kukuca, batin yang gelisah karena banyak pikiran berkelana, dan juga penyesalan. Nah, penyesalan yang muncul karena mengingat kejadian-kejadian yang membuat dia merasa bersalah. Kemudian juga wicikica, keraguan-raguan. Nah, jadi setelah menyingkirkan 5 rintangan batin ini, nah kemudian meditator ini akan mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada Ganaka Moggallana Sutta, nah bahkan latihan mindfulness seperti waktu sedang berjalan, kita amati atau kita tahu bahwa saya sedang berjalan, waktu saya duduk, saya tahu sedang duduk, waktu aktivitas batin, pikiran berkelana, saya juga mengetahui ini adalah pikiran yang berkelana. Nah, ini masih dalam tahapan sila di dalam Ganaka Moggallana Sutta. Hanya setelah berlatih yang disebut latihan berikutnya setelah latihan sila, karena Sang Buddha mengajarkan yang namanya ajaran Buddha ini adalah Anupubasika atau latihan yang bertahap. Nah, di mana di dalam Ganaka Moggallana Sutta ini Sang Buddha mengibaratkan, nah, ajaran Buddha itu seperti menaiki anak tangga, di mana latihan yang kita jalankan ini harus setahap demi setahap. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, jadi di sini setelah menjalani latihan sila, kemudian kita baru masuk ke latihan yang berikutnya, yaitu adalah latihan samadhi. Nah, jadi di banyak sutta, Sang Buddha mengajarkan yang disebut latihan samadhi ini adalah meditasi samatha. Nah, jadi meditasi samatha contohnya dengan anapanasati. Nah, kita menjaga perhatian kita terus kepada objek meditasi, yaitu nafas masuk dan nafas keluar. Kemudian dengan menjaga perhatian kita, melatih sati kita terus kepada nafas masuk dan nafas keluar, nah konsentrasi kita akan berkembang. Nah, jadi ketika konsentrasi kita berkembang itu karena terus-menerus perhatian kita arahkan ke nafas masuk dan nafas keluar. Nah, di sini pikiran kita, batin kita itu akan semakin jauh dari rintangan batin atau panca niwarana. Nah, jadi sesuai dengan instruksi yang Sang Buddha katakan, ketika rintangan batin ini jauh dari batin kita, artinya batin kita ini akan masuk ke konsentrasi mendalam. Nah, jadi dengan anapanasati ini, si meditator tersebut dapat mengembangkan konsentrasi mendalam seperti jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 begitu. Nah, hanya setelah dengan konsentrasi yang mendalam, dengan yang Sang Buddha katakan sebagai sama-sama adi atau konsentrasi yang benar. Nah, di situ, di dalam Ganaka Moggallana Sutta, nah, Sang Buddha mengajarkan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, di mana di sini yang disebut melihat segala sesuatu sebagaimana adanya adalah realitas sesungguhnya. Apa yang disebut tama batin, apa yang disebut materi begitu. Nah, dan juga sebab-sebabnya. Nah, ini semua adalah objek dari latihan yang berikutnya, yaitu adalah latihan kebijaksanaan. Atau di banyak sutta, Sang Buddha juga menjelaskan yang disebut latihan kebijaksanaan ini adalah latihan meditasi vipassana. Nah, jadi makanya
biasanya kita sering mendengar yang disebut tiga latihan, yaitu latihan sila, latihan samatha, dan juga latihan wipasana, atau latihan sila, latihan samadhi, atau latihan panya, kebijaksanaan begitu. Nah, jadi ini semua istilah sama, dan latihan pun juga kalau kita melihat banyak suta, nah Sang Buddha itu selalu mengajarkan secara sistematis, begitu ya. Nah, jadi kalau kita hanya melihat satu suta, nah terkadang kita tidak memahami bahwa sebenarnya suta yang Sang Buddha ajarkan itu sebenarnya Sang Buddha arahkan kepada meditator-meditator yang memang sudah advanced meditator, mereka yang sudah berlatih samatha vipassana dengan baik, nah, tetapi belum mencapai tingkat kesucian, belum menembus maga dan pala, jalan dan buah gitu ya, untuk menjadi orang suci. Nah, jadi di dalam sutra tersebut terkadang Sang Buddha mengajarkan secara spesifik terhadap objek meditasi wipassananya, misalkan tujuh faktor pencerahan Sata Bojjhanga. Nah, terkadang Sang Buddha mengajarkan untuk melihat vipassana dengan pancakanda, metode pancakanda atau metode ayatana atau metode 18 dhatu dan seterusnya. Nah, sebenarnya hal itu merujuk kepada objek-objek vipassana yang sama. Nah, tetapi melihatnya itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi kalau kita hanya merujuk kepada satu suta, nah nanti biasanya akan menjadi bingung. Nah, kenapa? Nah, karena contohnya bingung seperti latihan wipasana murni ataupun juga latihan samatha, wipasana dan seterusnya begitu ya. Dan sebenarnya ini tahapan-tahapan yang dilalui oleh semua orang yang mencapai kesucian. Nah, jadi kalau kita menganggap bahwa latihan konsentrasi itu tidak perlu, nah artinya kita mendenial mengenai ajaran Sang Buddha di banyak sutta begitu. Jadi, nah ini pentingnya juga bagi kita itu untuk punya pengetahuan dhamma yang cukup gitu ya untuk berlatih. Nah, di zaman Buddha itu para biku sebelum dia bermeditasi sendiri ke hutan ataupun juga bermeditasi berkelompok di hutan, nah biku-biku ini akan mempelajari sistem meditasi sampai dia paham bagaimana untuk menjadi seorang arahat. Nah, hanya setelah dia lima wasa, setelah dia mahir dalam peraturan para biku dan bikuni, setelah dia tahu bagaimana untuk memberikan blessing dalam acara-acara, atau setelah dia menerima dana makan, bagaimana dia memberikan anumodana gata atau anumodana dhamma desana, atau setelah dia juga memahami bagaimana dia berlatih meditasi sampai dia jadi arahat begitu. Nah, artinya di sini di zaman Buddha itu banyak orang yang tahu. Ya, contohnya kalau kita meditasi Anapanasati itu ujungnya kemana? Progresnya seperti apa? Ya, meditasi saya sudah berkembang atau tidak? Nah, ini semua di zaman Buddha itu menjadi hal yang umum. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring banyak orang juga yang mungkin karena kesibukan dan juga banyak faktor seperti peperangan dan seterusnya yang menyebabkan ajaran-ajaran Buddha ini juga menyebabkan di zaman sekarang banyak dari kita juga yang masih bingung seperti bagaimana cara kita untuk bermeditasi dan seterusnya. Nah, padahal di Sutta, kalau kita membaca Tipitaka, nah di sana panduannya itu sudah sangat jelas bagaimana meditasi kita berkembang begitu. Nah, hanya ya zaman sekarang juga tidak hanya mengenai tidak mengetahui cara meditasi dan juga tidak tahu cara membaca teks Tipitaka, karena ini juga merupakan satu tantangan tersendiri. Nah, jadi seperti misalkan untuk belajar bahasa Pali dan juga belajar mengenai apa istilah-istilah Buddhis begitu ya. Bahkan Abhidhamma dan seterusnya itu juga sangat penting untuk kita memahami sebenarnya seperti apa bermeditasi yang baik dan benar dan juga sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Nah, jadi kalau kita banyak mendengar yang Sang Buddha katakan bahu sutta,
Jadi mendengarkan dari ceramah-ceramah, bahkan tidak hanya dari ceramah-ceramah, tetapi juga dia memverifikasi ucapan dari si penceramah tersebut sesuai dengan teks-teks yang dapat kita jadikan acuan, seperti misalkan Tipitaka dalam Konsili Buddhis yang keenam begitu. Nah, jadi pada saat itu latihan yang kita jalani itu akan membuat kita menjadi yakin dengan apa yang kita lakukan dan waktu memiliki perkembangan dalam meditasi. Nah, kita juga dapat juga mengeceknya dan juga karena sesuai dengan perkembangan meditasi yang kita jalani sehingga sadar atau keyakinan kita pun juga akan semakin kokoh, semakin kuat. Nah, ketika dia menempuh semua perjalanan meditasinya sampai dia menjadi orang suci, nah di sini dia akan menjadi paham mana yang jalan, mana yang bukan jalan. Nah, jadi mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, dan juga dia akan menjadi yakin bahwa oh ini adalah ajaran Buddha yang sesungguhnya. Nah, ini yang Sang Buddha katakan keyakinan orang suci, keyakinan orang yang tidak akan pernah goyah, yang ketika walaupun dihasut oleh siapapun juga tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena dia sudah memahami oleh melihat, menembus dengan pengetahuannya sendiri, bukan katanya atau bukan karena sesuatu yang dia pelajari. Ya, seperti itu kira-kira Nancy. Baik, sadu, sadu, sadu. Oke, selanjutnya ini ada yang raise hand. Kita akan masuk ke pertanyaan yang masuk dari mohon dihidupkan kameranya. Kemudian host mohon di unmute. Mungkin saudari Susi dulu ya. Ya, silakan. Undami Bante, Oke. Undami Bante, saya mau tanya yang soal keterangan Bante tadi. Berarti kalau buat kita perumah tangga tuh harus menguasai berapa em, objek meditasi samanta, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, jadi eh, sebenarnya untuk meditasi samatha di dalam teks kita juga dijelaskan terdapat 40 jenis objek meditasi begitu ya. Jadi kalau kita merujuk contohnya ke Wisuddhimagga, di sana eh, sudah dirangkumkan oleh Yang Mulia Bante Buddha Gosa mengenai latihan moralitas sila, kemudian latihan meditasi samatha, dan juga latihan vipassana. Nah, jadi berdasarkan Wisuddhimagga dijelaskan ada 40. Nah, jadi ada satu pendapat dari guru, yaitu oleh Yang Mulia Pao Sedoji. Beliau menyarankan kalau bisa untuk melatih semua objek, 40 objek samatha. Nah, kenapa? Nah, jadi beliau juga memiliki satu pendapat yang dapat diterima. Maksudnya apa? Nah, di sini beliau menyarankan ketika kita dapat melatih semua 40 objek samatha, nah di sini pada saat kita berlatih vipassana, nah latihan objek samatha ini itu dapat menjadi latihan objek vipassananya. Begitu ya, karena di dalam contohnya di dalam latihan vipassana, nah, ada yang disebut nama kamatana atau meditasi mengenai batin. Nah, di sini si meditator itu akan me- mempelajari atau merenungkan, melihat bagaimana cara bekerjanya batin pada saat dia berlatih meditasi samatha. Ketika si meditator tersebut contohnya dengan objek anapanasati. Nah, jadi memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar di ujung lubang hidung, kemudian meditasinya berkembang, dapat mencapai jana satu, jana 2, jana 3, jana 4. Nah, jadi pada saat dia berlatih meditasi vipassana, nah dia juga dapat menjadikan proses kesadaran pada saat dia mencapai konsentrasi jana. Nah, jadi di sini dia akan mempelajari atau melihat dengan pengetahuannya langsung.
Nah, bagaimana di dalam konsentrasi jana ini itu kesadaran dan juga faktor-faktor mental yang totalnya berjumlah 34 itu bisa muncul begitu. Nah, secara bersamaan di dalam satu momen kesadaran atau citawiti. Nah, jadi di sini, sorry, Citakana. Nah, jadi di sini objek-objek dari meditasi samatha ini juga dapat memperluas objek wipassananya. Nah, begitupun juga kalau misalkan dengan konsentrasi yang kuat tersebut, kemudian dia melatih mengenai 32 bagian tubuh, kemudian juga ada 10 kasina, begitu. Nah, di mana di 10 kasina, terutama di 9 objek kasina ini, dia dapat mengembangkan sampai konsentrasi tidak hanya jana keempat, tetapi juga jana kedelapan. Nah, jadi terkadang dikenal di dalam Wisudimagga sebagai Atta Samapati atau 8 pencapaian. Dan ini adalah 8 konsentrasi jana yang hanya dapat dicapai dengan objek tertentu seperti objek 9 kasina begitu. Nah, jadi di objek-objek ini yang disebut 4 rupa jana dan 4 arupa jana, ya, ini juga dapat menjadi objek wipassananya. Nah, tetapi misalkan kalau dia hanya berlatih meditasi anapanasati sampai konsentrasi jana keempat, nah dia hanya dapat mengetahui objek nama dhamma, terutama di dalam latihan meditasi samatanya itu hanya di 4 jana dhamma yang berbeda. Tetapi kalau dia bisa melatih seperti sampai ke kasina, nah ini juga dia dapat melatihnya untuk melihat 8 jenis jana dhamma dengan objek-objek yang berbeda juga. Begitu. Nah ini juga semua bisa jadi latihan vipassana. Nah, latihan vipassana ini itu juga bukan latihan yang dapat dilakukan itu hanya dalam satu waktu. Artinya, ketika latihan, kemudian setelah itu dia akan berhasil mencapai tujuan atau mencapai nibbana. Nah, tidak seperti itu. Jadi, latihan vipassana ini di dalam Wisudimagga itu diibaratkan seperti kita itu sedang memotong akar pohon. Begitu ya. Jadi di sini dengan latihan vipassana kita sedang memotong akar pohon dengan pisau kebijaksanaan atau dengan pisau vipassana ini. Nah, jadi artinya apa? Nah, setiap orang ini punya akar kotoran batin yang berbeda-beda. Nah, jadi ada orang yang sudah melatih di banyak kehidupan sehingga kekotoran batinnya ini eh, tidak terlalu kuat begitu. Nah, sehingga dengan latihannya dia dapat bisa mencapai nibbana dengan cepat. Ada orang yang punya kotoran batin itu yang sangat tebal, nah sehingga ketika dia berlatih, nah latihannya pun mungkin terkadang karena konsentrasinya itu yang kurang mendukung, sehingga pisau kebijaksanaan atau pisau wipassananya ini sedikit tumpul. Nah, jadi yang dia lakukan itu dia akan memotong si akar ini dengan perlahan-lahan. Artinya apa? Nah, artinya di sini adalah latihan itu akan terus diulang kembali dan kembali dan kembali begitu. Nah, jadi latihan vipassana ketika dia uh, menganalisa, merenungkan terhadap contohnya pencapaian konsentrasi jananya, nah melihat proses kesadaran pada saat dia mencapai konsentrasi jana dan merenungkannya sebagai anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, anatta dan tanpa aku atau tanpa jiwa. Nah, di sini dia berlatih vipassana terus-menerus. Nah, jadi seperti memotong kilesanya atau memotong akar kekotoran batinnya. Nah, jadi semakin dia lakukan, nah semakin kekotoran batinnya ini akan semakin hilang begitu. Nah, tetapi satu objek saja tidak cukup. Nah, dia harus melihat objek-objek yang lain. Nah, contohnya di dalam vipassana itu juga sangat luas. Tidak hanya mengenai batin, tetapi juga mengenai materi. Tidak hanya nama dan rupa, batin dan jasmani atau materi, tetapi juga sebab-sebabnya yang kita sebut paticca samuppada. Dan ini adalah objek-objek dari vipassana. Nah, jadi semakin dia memiliki banyak objek,
di dalam contohnya mengembangkan konsentrasi samatha. Nah, di sini juga akan memiliki objek wipasana yang semakin banyak. Nah, jadi semakin banyak yang dia pahami, semakin dia banyak memotong akar kotoran batin. Nah, jadi ini satu pandangan yang selalu juga yang Sang Buddha ajarkan untuk bisa melihat dengan menyeluruh gitu ya. Jadi tidak hanya di satu sisi. Karena apa yang disebut wipasana yaitu adalah dari kata awi sama pasana. Jadi pasana itu melihat ditambah awalan awi menjadi wipasana artinya melihat dengan berbagai sudut pandang. Nah, jadi semakin banyak sudut pandang, semakin jelas mengenai empat kebenaran mulia, semakin dekat dengan pencapaian nibbana. Ya, kira-kira seperti itu ya. Pandami Bante. Baik, selanjutnya masih ada yang raise hand. Apakah bisa di-unmute? Oke, Namo silakan. Buddhaya Bante. Namo Ya, Buddhaya Bante. Saya ada dua pertanyaan Bante. Saya ingin bertanya. Pertanyaan yang pertama, bagi umat awam jika ingin mempraktikkan meditasi demi mencapai tingkatan Arya Maggapala, harus dimulai dari mana dulu ya? Apakah memang harus seperti yang dikatakan kebanyakan orang atau para Bante lain, yaitu berlatih dari samatha bawana dulu atau anapanasati perhatian ke objek masuk keluar nafas. Karena kan tidak semua orang, maksud saya itu bisa gampang fokus terhadap satu objek. Nah, terus ada lagi para Bante yang lain yang menyarankan bagusnya langsung ke wipasana bawana, yaitu wipasana kering saja untuk mengamati objek perubahan dalam pikiran. Nah, tapi pada saat saya mencoba mempraktekkan wipasana, ujung-ujungnya saya jadi melamun dan waktu meditasi kadang suka mengantuk. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai orang awam yang kesulitan untuk fokus saat meditasi supaya level meditasi saya bisa berkembang pesat? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jenis-jenis kebajikan, tekad yang bagaimana dan apa yang harus kita kumpulkan di kehidupan saat ini agar di kehidupan mendatang bisa bertemu dengan seorang sama-sama muda hidup di masa mendatang, khususnya untuk bertemu dengan sama-sama Buddha Maitreya di masa mendatang, agar kita bisa belajar Dhamma dengan kondusif di bawah bimbingan langsung dan mendengarkan dapan desana langsung dari mulut seorang sama-sama Buddha. Gitu aja pertanyaannya, mohon pencerahannya Bante Wandami, Namo Buddhaya. satu. Ya, tadi untuk yang pertanyaan pertama, Bante rasa Bante sudah jawab di awal pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh saudara Herman ya, kalau tidak salah. Ya, jadi sebenarnya di sini kita harus memahami mengenai meditasi itu sendiri, begitu ya. Nah, jadi kalau istilah meditasi di dalam ajaran Buddha itu mengacu kepada istilah Pali yang disebut bahawana. Nah, bahawana ini artinya adalah mengembangkan batin. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai bawana ini, itu hanya ada dua jenis bawana yang kita sebut samatha bawana dan vipassana bawana. Nah, jadi kedua bawana ini, kenapa Sang Buddha mention atau Sang Buddha selalu ulang di banyak sutta? Nah, karena ini adalah jalan yang Sang Buddha ajarkan untuk mencapai nibbana. Nah, jadi kedua ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan mengenai keduanya ini apakah hanya boleh dilakukan di satu meditasi saja begitu atau keduanya. Nah, tentu yang Sang Buddha jelaskan itu adalah kita harus bisa melatih itu keduanya atau kita harus melatihnya itu secara sistematis. Nah, jadi kalau kita memahami, contohnya kalau kita secara singkat begitu ya. Nah, jadi misalkan bagaimana meditasi kita berkembang atau bagaimana kita bisa mencapai nibbana. Nah, di sini untuk bisa mencapai nibbana, Sang Buddha selalu mengajarkan untuk kita menjalani yang disebut jalan tengah. Nah, jadi kita harus mengambil jalan tengah, bukan jalan yang ekstrim di kutub kedua kutub yang berbeda, dua ekstrim yang berbeda. Itu yang Sang Buddha katakan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, apa yang disebut jalan tengah ini adalah tidak lain
jalan mulia berunsur 8. Dimulai dari samaditi, pandangan benar, sampai yang terakhir adalah sama samadhi, konsentrasi yang benar. Nah, kalau kita merangkumkan di dalam jalan mulia berunsur 8 ini, ya ini yang Sang Buddha katakan sebagai 3 latihan. Nah, yaitu latihan moralitas, latihan konsentrasi atau yang kita sebut meditasi samatha, eh, atau samatha bawana, dan juga latihan kebijaksanaan atau yang kita sebut meditasi vipassana, begitu ya, vipassana bawana. Nah, jadi di sini 3 latihan itu sendiri pun juga terdiri dari 2 jenis meditasi yang Sang Buddha selalu ajarkan, yaitu samatha dan vipassana. Nah, artinya apa? Nah, artinya ketika Sang Buddha mengatakan bahwa kalau kalian ingin mencapai nibbana, nah jadi ajaran yang Sang Buddha ajarkan itu adalah ajaran yang sistematis, dimulai dari moralitas sila, kemudian dimulai setelah kita menjalani sila, kemudian kita menjalani meditasi samatha. Nah, setelah menjalani meditasi samatha, kita melatih meditasi vipassana begitu. Nah, jadi ini sebenarnya adalah cara yang Sang Buddha ajarkan yang sebenarnya sangat jelas. Nah, jadi pertanyaan dari eh, Willy tadi mengenai meditasi samatha dulu atau meditasi vipassana. Nah, di sini kita juga harus paham yang disebut meditasi samatha itu apa, meditasi vipassana itu apa, begitu. Bahkan latihan sila yang tadi Bate jelaskan di dalam Ganaka Moggallana Sutta, nah banyak orang yang juga mungkin memahami bahwa dengan kita latihan terhadap perenungan, terhadap aktivitas tubuh dan seterusnya itu juga yang disebut sebagai latihan meditasi begitu. Padahal sebenarnya kalau berdasarkan suta tersebut bahkan belum masuk ke dalam meditasi itu sendiri. Nah, jadi kembali lagi acuan meditasi di sini adalah bawana begitu ya. Nah, jadi istilah bawana itu uh, mengacu kepada meditasi samatha dan juga meditasi vipassana. Hanya setelah dengan kita melatih kesadaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sebenarnya juga membantu untuk berlatih meditasi samatha dan vipassana, yaitu mengembangkan sati. Nah, jadi sati ini adalah faktor esensial untuk kita bisa maju dalam meditasi kita. Nah, jadi kalau di kehidupan sehari-hari, nah kita bisa mengembangkan sati itu bahkan dengan merenungkan aktivitas yang sedang kita jalani, begitu. Uh, Mungkin aktivitas batin yang muncul, kita juga sadari begitu. Nah, ini sebenarnya adalah latihan sati. Begitupun juga aktivitas tubuh yang Anda sedang jalani dalam kegiatan sehari-hari, nah itu juga merupakan latihan sati. Hanya dengan latihan sati ini, ketika latihan satinya berkembang, nah kemudian kita untuk mengembangkan meditasi samatha, nah kita harus mencari tempat yang sesuai untuk berlatih, begitu ya. Nah, jadi agar tidak terganggu oleh suara-suara atau aktivitas-aktivitas orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi di sini tentu latihan meditasi seperti di wihara, atau di wihara hutan, atau di tempat meditasi yang terpencil, begitu. Nah, di sini dia dapat mengembangkan konsentrasi dengan baik karena dia terhindar dari suara-suara atau aktivitas-aktivitas kesibukan orang-orang di sekitarnya, begitu. Nah, sehingga ini merupakan tempat yang sesuai untuk mengembangkan konsentrasi. Nah, konsentrasi di sini adalah esensinya menjauhkan pikiran kita dari 5 rintangan batin. Nah, jadi ketika kita dapat menjauhkan pikiran kita dari 5 rintangan batin, nah konsentrasi atau yang Sang Buddha katakan sebagai sama-samadhi ini dapat tercapai, begitu ya. Nah, jadi sama-samadhi ini tidak hanya konsentrasi jana, tetapi juga yang dikatakan sebagai upacara samadhi, ya. Jadi konsentrasi yang mendekati konsentrasi jana, di mana perhatiannya itu jauh dari rintangan batin. Nah, kalau dia bisa mengembangkan konsentrasinya sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan, upacara samadhi atau apana samadhi, konsentrasi yang mendekati konsentrasi jana dengan konsentrasi jana itu sendiri. Nah, dia memiliki konsentrasi yang kuat
sehingga dia bisa melihat realita sesungguhnya, atau yang kita sebut empat kebenaran mulia. Nah, jadi empat kebenaran mulia ini adalah objek dari meditasi yang berikutnya yang disebut meditasi vipassana. Nah, jadi untuk bisa berlatih meditasi vipassana, kita memerlukan pondasi. Nah, jadi penjelasan ini itu tidak Sang Buddha jelaskan hanya di satu sutta saja, tetapi kalau kita bisa melihat Tipitaka, karena sekarang juga sangat mudah untuk mengecek Tipitaka itu sendiri, bisa di dalam kolom search di dalam aplikasi Tipitaka itu mudah untuk menemukan yang Sang Buddha ajarkan bahwa kita harus mengembangkan konsentrasi terlebih dahulu untuk berlatih Vipassana. Nah, karena objek-objek Vipassana ini bukan objek-objek konsep yang seperti kita ketahui. Contohnya, misalkan kalau kita melihat objek Vipassana itu merupakan anggota tubuh kita, mungkin kaki, mungkin tangan, atau mungkin mata kita dan seterusnya begitu. Nah, itu sebenarnya adalah objek-objek yang masih dalam ruang lingkup konsep. Nah, objek Vipassana itu lebih dari konsep begitu ya, yang dikatakan sebagai paramata dhamma atau kebenaran hakiki atau realitas sesungguhnya. Nah, di mana yang dia pahami bukan lagi tubuh, bukan lagi anggota tubuh seperti tangan, kaki, kepala, mata, dan seterusnya, tetapi yang dia lihat adalah elemen-elemen dan juga elemen-elemen turunan yang muncul bergantung dari elemen besar yang disebut Mahabhuta, begitu ya, empat elemen besar, elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen angin. Dan juga seperti objek-objek vipassana yang lainnya, contohnya seperti batin, begitu ya. Nah, terkadang kita memahami bahwa oh ini perasaan saya mengerti mengenai perasaan saya begitu. Oh ini perasaan bahagia yang muncul, suka wedana. Nah, tetapi dia tidak memahami bahwa suka wedana ini muncul dengan kesadaran dan faktor-faktor mental yang lainnya yang dia tidak pahami. Bahkan dia juga tidak bisa melihat kemunculan dan kelenyapan dari setiap momen kesadaran yang berupa rangkaian kesadaran. Nah, jadi yang dia lihat sebagai perasaan itu hanyalah perasaan yang superficial, di mana dia tidak bisa memahami cara bekerjanya batin dengan uh, kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau dia hanya memahami bahwa oh ini perasaan saya sedang tidak bahagia, perasaan tidak menyenangkan, atau perasaan bahagia, eh, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya yang dia lihat adalah perasaan yang masih superficial atau yang masih tidak sebenarnya begitu ya. Nah, tetapi objek vipassana itu adalah dia harus memahami perasaan itu sesuai dengan realita yang sesungguhnya, yang hanya dia bisa lihat dengan konsentrasi yang mendalam, sehingga dia bisa melihat rentetan kesadaran yang muncul lenyap, yang pada saat itu juga muncul dengan perasaan yang dibarengi dengan kesadaran dan faktor mental yang lainnya. Nah, ini adalah objek-objek Vipassana. Nah, jadi konteks kalau kita eh, melihat bahwa sebenarnya latihan Vipassana ini tidak bisa kita jalankan secara langsung tanpa latihan konsentrasi begitu. Memang di dalam teks kita juga dijelaskan mengenai ada yang disebut latihan Vipassana kering gitu ya, atau Vipassana murni. Nah, jadi kalau kita memahami konteks yang disebut Vipassana murni ini, bukan artinya si meditator di zaman Buddha tersebut itu men-skip atau melewati tahapan latihan samatha itu sendiri, begitu ya. Nah, tetapi di dalam konteks yang disebut latihan atau dia yang mencapai pencapaian kesucian dengan hanya berlatih Vipassana, artinya itu bukan artinya dia tanpa latihan konsentrasi, begitu ya. Kalau dia hanya latihan vipassana seperti itu, nah artinya ajaran di banyak sutta di dalam teks itu menjadi tidak reliable atau tidak sesuai.
Nah, jadi artinya apa? Artinya Sang Buddha itu mengajarkan hal yang berlawanan dengan apa yang Sang Buddha ajarkan di dalam suta-suta yang lainnya. Nah, jadi kalau kita ingin memahami, nah sebenarnya itu adalah latihan Vipassana murni ini adalah latihan yang dia lakukan sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan yang disebut sila samadhi panya atau sila samatha vipassana. Tetapi ketika dia berlatih latihan konsentrasi atau meditasi vipassana, nah dia tidak mencapai konsentrasi jhana, begitu ya. Nah, tetapi dia hanya mencapai konsentrasi yang satunya lagi yang disebut upacara samadhi. Nah, jadi berdasarkan konsentrasi yang mendalam yang disebut upacara samadhi, nah dia berlatih vipassana. Nah, orang yang berlatih vipassana dengan cara seperti ini dan mencapai kesucian, nah dia dijelaskan sebagai kendaraan vipassana murni. Ya, jadi dia sebagai apa yang mencapai kesucian, kendaraannya itu vipassana murni. Tetapi konteksnya itu adalah dia berlatih konsentrasi tidak sampai konsentrasi jana. Nah, tetapi ketika dia mengembangkan konsentrasi sampai konsentrasi jana, kemudian berdasarkan konsentrasi jana, dia berlatih vipassana mencapai kesucian. Nah, itu yang disebutnya samatha vipassana begitu ya. Nah, jadi kendaraannya itu samatha dan vipassana. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti Pertanyaan yang kedua, mengenai Bang. bertemu dengan sama Sang Buddha yang berikutnya. Ya, yang Ya, kira-kira tekad atau kebajikan apa yang harus dikumpulkan agar bisa terwujud eh, ya, itunya. ya, jadi ini satu cita-cita yang sebenarnya terlihat sulit kalau kita memahami cara bekerjanya kama begitu ya. Nah, bahkan di satu suta Sang Buddha menjelaskan kebanyakan manusia setelah meninggal itu akan jatuh ke alam bawah atau ke alam menderita. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu di dalam atau dalam menjalani kehidupannya itu selalu mengembangkan loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan juga karena adanya moha, delusi atau kegelapan batin. Nah, sehingga manifestasi dari loba dosa moha ini, di mana menjelang kematian itu yang akan berbuah sebagai kelahiran-kelahiran di alam yang menderita. Nah, hanya segelintir orang yang semasa hidupnya itu tidak selalu terjatuh ke dalam loba dosa dan moha, tetapi berusaha untuk melatih dirinya menjalani latihan moralitas, kemudian berlatih meditasi samatha dan vipassana. Nah, sehingga di momen kehidupannya tidak hanya dia mengembangkan kekotoran batin, loba dosa moha, nah tetapi kekotoran batin ini yang sering muncul itu diinterupsi oleh latihannya, latihan menjaga sila, latihan meditasi samatha dan vipassana, selalu menjaga pikirannya itu kepada objek-objek meditasi. Nah, di sini dia mencegah kekotoran batinnya itu untuk terus berkembang. Nah, orang-orang seperti ini, nah ketika meninggal, menjelang kematian, nah jadi dia dapat memunculkan pikiran-pikiran yang bajik sebelum dia meninggal, begitu ya. Nah, jadi ingatan-ingatan terhadap perbuatan baiknya itu akan lebih mudah untuk muncul. Artinya, dia memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terhindar dari kelahiran di alam menderita. Uh, Bisa menghindar dari kelahiran di alam menderita, artinya di kehidupan berikutnya kita juga dapat mengembangkan kebajikan yang lebih baik lagi begitu. Nah, di sini kalau misalkan kita memiliki aspirasi untuk bertemu dengan Buddha Meteya begitu. Nah, jadi Buddha Meteya ini punya jarak yang Sang Buddha katakan itu tidak sebentar, tidak 100 tahun, tidak 1000 tahun, tidak 1 juta tahun begitu ya. Nah, tetapi jaraknya itu Buddha antara. Nah, jadi Buddha antara itu perbedaannya itu di antara kedua Buddha di satu siklus
perjalanan umur manusia yang nanti akan semakin pendek sampai 10 tahun, kemudian nanti dari 10 tahun akan terus naik sampai yang disebut Asankea, mungkin bisa ratusan ribu, mungkin juga bisa jutaan tahun, nanti kemudian turun kembali di usia mungkin sekitar 100.000 tahun. Nah, pada saat itu calon Buddha Meteya itu akan terlahir. Begitu. Nah, jadi kalau kita lihat seberapa panjang antara Buddha Gotama dengan Buddha Meteya itu sangat panjang begitu ya. Nah, jadi entah berapa kehidupan kita terlahir terus-menerus, terlahir kembali, kemudian meninggal, terlahir kembali, meninggal, terlahir kembali ini juga tidak dapat dipastikan karena sebenarnya yang disebut Buddha Antara itu juga jarak itu sangat panjang. Nah, tetapi kalau di dalam batin Anda itu dengan menjaga sila, kemudian juga berusaha untuk memurnikan pikiran Anda. Nah, kemudian memiliki cita-cita yang kuat. Artinya apa? Cita-cita ini yang tadi Anda cita-citakan seperti semoga saya dapat terlahir di zaman Buddha Meteya, mengikuti ajaran Buddha Meteya dan akhirnya menjadi orang suci di zaman Buddha Meteya ini. Nah, artinya keinginan ini itu tidak berubah sepanjang Anda eh, semasa hidup Anda. Nah, jadi dengan tekad yang kuat ini Anda berlatih sila, berlatih moralitas, jadi meningkatkan kualitas-kualitas di dalam diri Anda dengan menghindari perbuatan ucapan yang tidak benar dan juga dengan meditasi Anda juga menghindari pikiran-pikiran yang tidak benar juga. Nah, di sini dengan kondisi kebajikan yang seperti ini, ketika Anda memiliki satu aspirasi atau satu cita-cita seperti ini, Sang Buddha katakan cita-cita Anda ini akan dapat tercapai. Nah, karena cita-cita itu akan tercapai kalau seseorang itu dikatakan punya kualitas yang disebut silawanta. Nah, jadi silawanta ini adalah orang yang pemegang sila. Nah, tidak hanya dia menjalani sila yang disebut menjaga perbuatan dan ucapan yang tidak benar, tetapi juga dia senantiasa menjaga pikirannya, begitu ya. Nah, jadi kalau Anda dapat menjalani latihan uh, sila, samatha dan vipassana, nah di sini akan memperkuat cita-cita Anda ini akan terrealisasi. Ya, seperti itu ya. Besar, besar. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 20.33 sudah lewat, maka pertanyaan yang belum terjawab akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan masuki sesi pelimpahan jasa. Bante, kita mohon untuk bimbingan pelimpahan jasa. Ya, mari kita limpahkan kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur, kepada para dewa, para buta, dan semua makhluk. Semoga mereka semua turut berbahagia atas semua kebajikan yang kita lakukan. Dan mari kita aspirasikan dengan aspirasi mulia. Semoga dengan kebajikan ini tercapai penghancuran kotoran batin. Semoga dengan kebajikan ini menjadi sebab tercapainya nibbana. Saya berbagi jasa kebajikan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk mendapatkan bagian kebajikan yang sama yang seperti saya lakukan. Mari kita sama-sama membacakan Tawata Gatanya. Etawata ca ammehi sambatang punya sampadang sabe dewa numo dantu sabe buta numo dantu sabe sata numo dantu saba sampati sidia idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo
Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame punyang asawa kaya wahang hotu. Idame punyang nibana sapacayo hotu. Mama punya bagang sabah satanang bajemi. Tesabe me sama punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Wandami Bante, terima kasih atas bimbingannya dan juga penjelasannya hari ini. Apabila Bante ingin meninggalkan room Zoom meeting, maka kami persilakan Bante. Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Oke, demikianlah acara Q&A pada malam hari ini. Semoga kita semua semakin memahami Dhamma dan semoga ajaran Buddha bertahan lama. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada sahabat Dhamma yang telah hadir pada Zoom malam hari ini. Apabila sahabat Dhamma ingin mengajukan pertanyaan, sahabat Dhamma bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor WA, nomor WA Yayasan yaitu 0852 7711 1266 atau mengirimkan pertanyaan ke Instagram PATVDH Sidikalang. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selain itu, kami ingin menginformasikan bahwa acara Q&A ini diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Sahabat Dhamma bisa menggunakan link Zoom meeting dengan meeting ID dan password yang sama untuk setiap pertemuan. Sahabat Dhamma, sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan Suki Hotu dan selamat malam. Semoga Anda semua berbahagia.